Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang barbekyuan di halaman rumahnya. Tidak selang berapa lama, terlihat sang ayah tiba-tiba merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta sang ibu untuk beristirahat sejenak. Namun, anak laki-lakinya yang bernama Jason malah mengajak ayahnya tersebut untuk bermain bola lempar bersamanya. Setelah beberapa saat bermain, tiba-tiba sang ayah terjatuh dan tak sadarkan diri. Sang ibu pun langsung menyuruh putrinya yang bernama Justin untuk menghubungi ambulan. Singkat cerita, setahun kemudian setelah ayah mereka meninggal dunia, sang ibu mengajak kedua anaknya untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls. Sebuah kompleks perumahan yang cukup asri namun dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah sebelumnya. Ini semua sang ibu lakukan dikarenakan uang tabungan mereka sudah semakin menipis dan sang ibu terpaksa harus kembali bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolahan. Begitu pula dengan Jason dan juga Justin yang harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Jason sebenarnya masih belum bisa melupakan kehidupan lamanya bersama dengan sang ayah. Terlihat Jason yang sedang berkeliling halaman untuk menghilangkan kesedihannya tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seseorang yang ada di balik tanaman. Pria ini bernama Chad. Ia merupakan alumni yang juga bersekolah di Purity Falls Academy. Di sini Chad mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan segera pindah dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Saat mereka sedang mengobrol santuy, tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang wanita yang memintanya untuk membantunya. Alhasil Chad pun langsung segera menghampiri wanita tersebut. Di dalam rumah, ketika keluarga Jason sedang memindahkan perabotan, seseorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawa makanan. Untuk informasi aja nih guys, Tante Courtney ini adalah seorang wanita yang memiliki karir cukup baik di bidang penjualan kosmetik. Ia dulu pernah mempunyai suami namun meninggal dan belum sempat memiliki seorang anak. Selain itu, ia juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu usaha jual beli tanaman. Setelah Tante Courtney melihat Jason, ia pun langsung menawarkan sebuah pekerjaan part-time kepada Jason dengan upah yang cukup tinggi. Sang ibu pun akhirnya menyarankan Jason untuk menerima tawaran dari Tante Courtney tersebut agar Jason bisa menabung untuk membeli mobil. Malam harinya, terlihat Chad sedang menelpon pacarnya dengan mengatakan bahwa ia akan membahagiakan pacarnya tersebut dengan membelikan sebuah apartemen mewah untuknya. Namun, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad pun langsung segera memeriksanya. Namun, sesampainya di sebuah kolam renang, tiba-tiba Chad diserang oleh sosok misterius sampai meninggal dunia. Setelah itu, sosok misterius tersebut langsung masuk ke rumah Chad dan mengambil semua uang tabungan milik Chad. Esok paginya, saat sarapan, Jason dikejutkan dengan berita di TV yang menginformasikan bahwa Chad telah meninggal karena dihabisi oleh psikopat. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga pun langsung menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, terlihat Jason mulai mendapatkan teman yang sama-sama menyukai gulat. Teman barunya ini bernama Daniel. Awalnya, Jason ragu untuk mengikuti ajakan olahraga gulat di sekolahnya. Namun, setelah Daniel mengatakan bahwa wanita tercantik di sekolah tersebut yang bernama Clara sering datang ke pertandingan gulat, alhasil Jason yang jomblo pun memutuskan untuk bergabung dan akan datang ke lokasi gulat setelah jam pelajaran selesai. Siang harinya, setelah jam pelajaran selesai, terlihat Jason yang sangat bersemangat mampu mengalahkan siswa yang katanya paling tak terkalahkan di sekolah tersebut. Clara yang terpukau dengan aksi Jason akhirnya memutuskan untuk berkenalan. Di sini, Jason mengatakan pada Clara bahwa ia ingin mentraktir Clara makan-makan mewah saat libur sekolah. Mendengar kata traktir, seketika Clara pun langsung mengatakan, "Yuklah bang." Namun saat Jason mengecek dompetnya, ternyata satu lembar uang pun tak tampak di dompet tersebut. Alhasil sore harinya, Jason pun langsung ke rumah Tante Courtney untuk mulai bekerja sebagai tukang kebun. Namun sebelum bekerja, Tante Courtney terlebih dahulu mengajak ngobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Jason mengatakan bahwa ia telah memiliki pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum minuman ahsoy, obrolan mereka pun berlanjut menjadi tidak terarah.
Di saat udah mulai oleng, Tante Corny sengaja memancing Jason dengan menumpahkan minuman di bajunya. Alhasil, mereka berdua yang terbawa suasana langsung melakukan olahraga bercocok tanaman dengan gaya lumba-lumba sampai capek. Setelah selesai, Tante Corny langsung memberikan sejumlah uang pada Jason sembari mengatakan bahwa hari Sabtu besok Jason sudah mulai bisa bekerja di rumah tetangganya untuk mengurusi kebunnya. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata Jason tidak bekerja di kebun Tante Corny, melainkan ia akan mengurus kebun pelanggan Tante Corny. Jadi Tante Corny ini semacam agen gitulah guys. Lalu ketika Jason sedang mandi, Tante Corny yang kembali sakti kembali mengajak Jason untuk olahraga cocok tanam dengan menggunakan gaya layangan putus. Sepulangnya dari rumah Tante Corny, Jason langsung mengatakan pada ibu dan adiknya bahwa ia akan mentraktir mereka berdua makan makanan mewah. Mendengar hal itu, ibu Jason nampak sedikit terkejut. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Terlihat Jason mendatangi rumah tetangganya yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Tante Corny. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang lumayan tua menghampiri dan mengajak Jason untuk berolahraga cocok tanam. Jason yang kaget dengan ajakan tersebut langsung segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Jason pun langsung ke rumah Tante Corny dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Di sini Tante Corny pun menjelaskan bahwa pekerjaan Jason memanglah menyenangkan para pelanggan dengan melakukan olahraga cocok tanam. Jadi tukang kebun itu hanyalah kedok saja. Mendengar hal itu, Jason pun lantas mengatakan bahwa ia tidak ingin melakukannya. Esok harinya di sekolah, Jason bertemu dengan Daniel. Jason yang melihat wajah Daniel luka-luka langsung bertanya, apa yang terjadi? Di sini Daniel menjawab bahwa itu tidaklah penting. Jason pun lantas mengatakan pada Daniel bahwa ia telah menemui Tante Corny. Mendengar hal itu, Daniel pun akhirnya mengakui bahwa ia juga bekerja dengan Tante Corny. Dikarenakan pekerjaan tersebut memanglah sangat menyenangkan dan dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Mendengar hal itu, Jason pun hanya terdiam saja. Di kantor ibunya Jason, terlihat ibu Jason sedang berbicara dengan pacar Chad yang bernama Amber. Di sini, Amber mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja, melainkan ini seperti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Ia berasumsi seperti itu dikarenakan pekerjaan Chad yang merupakan seorang atlet olahraga cocok tanam sewaan. Thank you. Malam harinya di rumah Jason, terlihat Tante Corny menemui Jason dan juga ibunya. Di sini, Corny mengatakan bahwa ia akan memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suaminya yang memang sudah lama tak digunakan. Namun, dengan satu syarat, Jason harus bersedia untuk menjadi karyawannya lagi. Mendengar hal itu, Jason pun menyetujuinya. Esok paginya, Jason ke rumah Tante Corny untuk menerima tugas. Di sini, Tante Corny langsung memberikan sebuah alamat untuk didatangi Jason malam ini, yaitu Tante Haris. Malam harinya, Jason pun mendatangi rumah Tante Haris untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan semenjak saat itu, Jason pun melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Hingga dalam waktu singkat, ia pun telah berhasil memberikan sebuah kalung emas seharga ratusan dolar kepada ibunya. Namun, meski kini sudah punya banyak uang, nasib percintaan Jason dengan Clara justru malah kandas. Dikarenakan ternyata Clara telah mengetahui kalau Jason bekerja dengan Tante Corny. Namun, Jason tak merasa sedih atas kejadian tersebut. Ia malah justru semakin bersemangat untuk bekerja dan mengumpulkan banyak cuan. Tidak selang berapa lama, Jason mendapatkan WA dari Corny untuk mengunjungi rumah Tante Karen, yaitu tante yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja dulu. Namun saat lagi seru-serunya Jason berolahraga dengan Karen, tiba-tiba suami Karen datang. Mengetahui hal itu, Jason pun langsung segera kabur. Namun karena buru-buru, tidak sengaja Jason menjatuhkan ikat pinggangnya di rumah Tante Karen. Pagi harinya, Jason terlihat marah kepada Corny karena tidak mendapatkan bayaran dari pekerjaannya semalam. Corny pun lantas mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jason yang kesal dengan jawaban Corny langsung memutuskan untuk berhenti bekerja selamanya. Esok harinya di sekolah, terlihat Jason menceritakan pada Daniel bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Di sini, Daniel mengingatkan kepada Jason untuk berhati-hati karena berhenti dari pekerjaan tersebut bukanlah pilihan yang tepat. Tidak selang berapa lama Daniel pergi, Jason dihampiri oleh seseorang bernama Benjamin yang langsung mengatakan pada Jason bahwa ia akan menghabisi Jason dan juga adiknya jika Jason tidak kembali bekerja bersama Tante Corny. Mengetahui hal itu, Jason pun akhirnya kembali bekerja dengan Tante Corny. Singkat cerita, beberapa hari kemudian,
Di rumah Courtney diadakan sebuah pesta di mana ibu Jason juga diundang di acara tersebut. Terlihat di pesta tersebut ada banyak pelanggan tante Courtney yang turut hadir, termasuk Bapak Wali Kota. Tidak selang berapa lama, tanpa sengaja, ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen yang meminta pada Courtney untuk mengembalikan uang bayarannya berkali-kali lipat dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang milik Jason yang ketinggalan di rumahnya. Dan hal tersebut membuat suami Karen akhirnya menggugat cerai dirinya. Jadi, jika Courtney tidak mau memberikan uang padanya, maka ia akan menyebarkan ke media tentang bisnis gelap milik Courtney tersebut. Mendengar hal itu, Courtney pun terlihat cukup panik. Di dalam rumah, saat ibu Jason hendak ke toilet, tidak sengaja ia melihat Daniel yang sedang olahraga cocok tanam dengan pelanggannya. Dan hal itu membuat ibu Jason sangat-sangat terkejut. Malam harinya, Benjamin mendatangi rumah Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Setelah itu, Benjamin menawarkan olahraga cocok tanam pada Karen secara gratis. Mendengar kata gratis, Karen pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun ternyata itu hanyalah modus Benjamin untuk menghabisi tante Karen. Beruntungnya, Karen sempat melawan sebelum akhirnya ia tewas. Benjamin yang terluka langsung segera kabur menuju ke rumah Courtney. Sesampainya di sana, Benjamin langsung meminta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Namun, Courtney menolak melakukannya. Alhasil, Benjamin pun akhirnya meninggal dengan perasaan yang kecewa. Di sisi lain, Jason yang baru saja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahi oleh ibunya yang sudah mulai mencurigainya karena selalu pulang larut malam. Di sini, ibu Jason mengatakan agar Jason mulai menjauhi Daniel dikarenakan Daniel bukanlah anak baik-baik. Mendengar hal itu, Jason yang sangat menyayangi ibunya akhirnya memutuskan menyusun rencana untuk menjebloskan Courtney ke penjara dengan tuduhan telah melakukan bisnis gelap dan juga telah menghabisi Chad yang merupakan karyawannya. Jason pun memiliki ide untuk mengambil sebuah binder yang berisi daftar nama-nama karyawan Courtney di rumah Courtney. Lalu dengan binder itu akan ketahuan bahwa kejadian yang menimpa Chad didalangi oleh Courtney. Pagi harinya di sekolah, Jason menemui Daniel dan menceritakan semua rencananya tersebut. Di sini, Daniel mengatakan bahwa malam ini ia mendapatkan tugas untuk berolahraga di rumah tante Courtney dengan salah satu pelanggannya. Jason pun lantas meminta pada Daniel untuk berpura-pura sakit agar ia bisa menggantikannya sekaligus mengambil binder yang ada di rumah Courtney. Di sisi lain, terlihat ibu Jason yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Chad mulai merasa ada yang tidak beres di foto tersebut. Singkat cerita, malam harinya Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Terlihat ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa tersebut. Ketika Courtney dan Wali Kota sedang mengobrol santuy, Jason pun langsung pergi untuk mencari binder tersebut. Setelah berhasil menemukannya, tidak selang berapa lama, masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil binder tersebut dari tangan Jason. Alhasil pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Pak Wali Kota, Jason pun langsung segera mengambil binder tersebut. Di sisi lain, ternyata ibu Jason sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney dari dalam rumahnya. Sedangkan di rumah Courtney, Jason yang mau pulang langsung diamankan oleh Courtney. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang sangat kuat, ibu Jason yang merasa Jason ada di rumah Courtney dan sedang dalam kondisi bahaya, memutuskan masuk ke rumah Courtney secara diam-diam. Alhasil, ibu Jason pun berhasil menemukan Jason di sebuah garasi mobil dalam kondisi yang sedang terikat. Tidak selang berapa lama, terdengar suara Courtney mendekat. Ibu Jason pun langsung segera bersembunyi. Namun sial, saat Courtney datang, ibu Jason malah menjatuhkan sebuah sapu. Karena sudah ketahuan, ibu Jason pun memutuskan untuk bertarung melawan Courtney. Beruntung dalam pertarungan tersebut, ibu Jason berhasil mengalahkan Courtney sampai meninggal. Di akhir kisah, terlihat mereka sekeluarga akhirnya kembali ke rumah lama mereka. Dan di sana, mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan
kan